Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke modul Excel akuntansi. Kali ini kita masuk ke praktikum ke-6 tentang jurnal penyesuaian. Di poin pertama disebutkan sebelum Anda menyusun neraca lajur, buatlah jurnal penyesuaian terlebih dahulu pada sheet tersendiri sebagai berikut. Di sini ada tampilan lembar kerja untuk jurnal penyesuaian, di mana isinya ada judul, lombok komputer, jurnal penyesuaian, dan bulan Desember 2006. Kemudian kolom yang digunakan itu ada kolom tanggal, keterangan, nama perkiraan, kode, debit, dan kredit. Isi rumus pada sel B6 sebagai berikut. B6 itu menunjukkan kolom keterangan. Jadi saya rasa di sini masih agak keliru ya, yang seharusnya yang diisi dengan rumus ini itu adalah sel C, yaitu nama perkiraan. Jadi C6 maksudnya di sini ya kalau kita lihat dari sel di modul. Jadi nanti rumusnya itu yang kita gunakan adalah rumus gabungan logika dengan VLOOKUP. Jadi rumusnya itu seperti ini, sama dengan if kemudian buka kurung E6 itu menunjukkan kolom debit lebih besar dibandingkan kolom kredit F6. Kemudian kita masukkan rumus VLOOKUP. Seperti biasa VLOOKUP buka kurung, D6 menunjukkan kode, kemudian name manager atau event name yang sudah kita buat yaitu kode rekening kita gunakan. Kemudian call index number-nya adalah nomor 2 menunjukkan posisi dari nama perkiraan tersebut di kode rekening dan 0. Kemudian kita lanjutkan dengan value if false. Yang sebelumnya tadi value if true, kemudian value if false-nya itu kita masukkan rumus tanda petik, kemudian spasi sebanyak kurang lebih 5 kali, kemudian tanda petik dan menggunakan simbol dan untuk melanjutkan rumus VLOOKUP. Sama seperti rumus sebelumnya ya, VLOOKUP, kemudian D6 menunjukkan kode dan kode rek adalah name manager yang sudah kita buat, kemudian call index number-nya nomor 2 dan 0. Kemudian tutup kurung 2 kali untuk disesuaikan dengan jumlah tanda kurungnya ya. Kemudian copy rumus ini ke bawah sesuai dengan jumlah baris yang dibutuhkan. Ya kurang lebih ada 18 nama perkiraan yang akan kita gunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian. Contoh tampilan pengisian rumus ini kalau kita misalkan menggunakan text box dari function argument, kita bisa input di mana logical text-nya adalah E6 lebih besar dari F6, kemudian value if true-nya VLOOKUP tersebut, kemudian value if false-nya menggunakan rumus yang dari tanda petik hingga VLOOKUP yang terakhir. Baru kemudian kita bisa oke. Poin kedua, beri nama area jurnal penyesuaian dengan menyerot range A5 sampai dengan E30. A5 itu kalau dilihat dari modul mulai dari kolom tanggal. Kemudian E30 mungkin adalah pojok kanan paling bawah atau mungkin total dari kreditnya nanti. Kemudian pilih menu formula, define name. Saya rasa di sini bukan formula maksudnya ya, tetapi menu data. Kemudian pilih define name, kemudian pada bagian define name kita ketik JP, jurnal penyesuaian. Bisa disingkat JP, bisa lengkap jurnal penyesuaian. Kemudian klik OK, ganti pula nama sheet-nya menjadi JP. Oke. Di sini poin ketiga, beri nama sheet jurnal penyesuaian dengan nama seperti ini. Tapi nanti kita bisa menggunakan nama yang lebih panjang yaitu jurnal penyesuaian. Yaitu adalah praktikum ke-6. Kita langsung saja lanjut ke lembar kerja Microsoft Excel. Kita buat, kita tambahkan di sini, beri nama dulu deh, jurnal penyesuaian. Oke, sorry, ini sudah ada di, sebentar ya. Beri nama jurnal penyesuaian ya, seperti ini sheet-nya. Kemudian kita beri dulu judul untuk lembar jurnal penyesuaiannya.
Jadi lombok komputer jurnal penyesuaian bulan Desember 2006. Kemudian tanggal, keterangan sesuai yang ada di modul, nama perkiraan, kode debit, kredit. Ini kita bagusin dulu ya. Dan kita bawa ke tengah seperti ini. Sesuaikan lebar untuk kepalanya, headernya seperti ini. Kemudian kita bisa kasih sebentar, kurang lebih ada berapa tadi, 18 jurnal atau nama perkiraan yang kita butuhkan. Oke, kurang lebih sorry. Begini dulu deh. Kemudian kita kasih garis-garis untuk tabelnya seperti ini. Oke, kemudian oke. Nah, kemudian di sini kita bisa rapikan karena di sini garisnya masih putus-putus. Untuk headernya kita rapikan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian lombok komputernya juga kita merge. Nah, merger seperti ini dan kita bold. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin semuanya ini menggunakan font style Times Roman. Oke, seperti ini. Kita geser agak lebaran seperti ini. Kemudian debit kreditnya juga. Kemudian tampilan saya kecil dikit. Nah, seperti ini. Oke. Biasanya jurnal penyesuaian itu dicatat di akhir bulan Desember, yaitu tanggal 31 Desember 2006 ya. Sini saya formatnya masih pakai Inggris, yaitu bulan terlebih dahulu baru tanggal dan tahun 12/31/2006. 12/31/2006. Saya langsung copy aja ini ke bawah, kurang lebih sampai sini dulu. Oke. Kemudian untuk nama perkiraan saya beri rumus terlebih dahulu ya, yang seperti di modul itu sama dengan if debit lebih besar dibandingkan kredit, kemudian value if true-nya VLOOKUP di 6, kemudian kode rekening, call index number-nya itu 2, kemudian range lookup-nya 0. Kemudian tanda petik 2, 3, 4, 5, 6 dan VLOOKUP D6 kode, kemudian 2, kalau indeks nomornya 2, 0. Sampai dia tertutup semua ya rumusnya, baru kita enter. Nah, seperti ini. Kita bisa drag ke bawah untuk, nah jadi seperti ini ya. Untuk kolom debit kredit kita kasih angka 0 semuanya seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita pakai style, style. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ini sudah kita buat format untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita membuat perhitungan terlebih dahulu terkait
jurnal penyesuaiannya. Kita lihat jurnal penyesuaiannya ya. Oke, ini jurnal penyesuaiannya. Data penyesuaian per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut. Ini saya pindahkan dulu ya ke Microsoft Excel-nya supaya lebih enak nanti kita buat perhitungannya. Oke, ini dia data penyesuaian per 31 Desember 2006 yang sudah saya copy dari modul ke lembar kerja Excel. Kita lihat di sini di poin pertama untuk jurnal yang pertama, nomor 1, persediaan akhir barang dagang menurut fisik di gudang sama dengan persediaan menurut buku. Kemudian yang kedua, sisa perlengkapan kantor sebesar 40% dari saldo perlengkapan. Kemudian yang ketiga, asuransi dibayar di muka merupakan jumlah premi asuransi yang dibayar pada tanggal 5 Juni 2006 sebesar 1.200.000 untuk masa pertanggungan 1 tahun mulai Juni 2006 sampai dengan Mei 2007. Kemudian yang keempat, pencatatan penyusutan kendaraan dan peralatan dilakukan tiap akhir bulan. Kebijakan perusahaan menggunakan garis lurus atau straight line method, di mana perhitungannya dimulai pada bulan diperolehnya aktiva tetap tersebut. Untuk semua jenis aktiva umur ekonomisnya diperkirakan 10 tahun tanpa nilai residu. Kemudian poin kelima, sewa dibayar di muka, perusahaan melakukan pembayaran kontrak sewa toko per tahun sebesar 3.600.000. Pembayaran terakhir dilakukan pada awal bulan Februari 2006. Kemudian poin keenam, kerugian piutang bulan ini ditetapkan sebesar 95 juta. Kemudian gaji karyawan yang belum dibayar sampai akhir Desember 2006 sebesar 1.500.000. Kemudian di poin ke-8, selama bulan Desember 2006, perusahaan tidak melakukan angsuran hutang pada Bank Mandiri. Berdasarkan schedule pembayaran hutang bulan Desember ini, perusahaan seharusnya melakukan angsuran sebesar 4.750.000 yang terdiri dari angsuran pokok 3.500.000 atau bunga 1.250.000. Oke. Sekarang kita sebelum mencatat ke jurnal, kita terlebih dahulu melakukan perhitungan. Oke, untuk yang transaksi pertama, persediaan akhir barang dagang menurut fisik di gudang sama dengan persediaan menurut buku. Jadi perhitungan jurnal ke-1 yang terkait persediaan ini tidak perlu dilakukan perhitungan dan pencatatan jurnal. Karena secara pencatatan di buku oleh lombok komputer itu ternyata sama nilainya dengan yang ada di gudang. Secara fisik dihitung sama, ternyata nilainya dengan buku yang dengan nilai yang ada di pembukuan dan nilai yang ada di catatan gudang ya secara fisik. Kemudian poin kedua, sisa perlengkapan kantor sebesar 40% dari saldo perlengkapan. Oke, untuk perlengkapan kantor yang belum disesuaikan itu kan nilainya sebesar 556.000. Nih, perhitungan yang kedua ini ya, 556 ini didapat dari nilai saldo awal per Desember atau nilai saldo akhir per Desember itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini di neraca awal kalau perlengkapan itu saldo awalnya adalah 56 dan selama bulan Desember ada transaksi yang berkaitan dengan perlengkapan. Nah, di sini kita bisa lihat buku besar perlengkapan. Perlengkapan. Nah, ini perlengkapan setelah dicatatnya transaksi di bulan Desember, saldonya menjadi 556.000. Nah, 556.000. Oh, ternyata sisa perlengkapan di bulan Desember itu yang tercatat adalah sebesar 40%-nya dari 556.000. Berarti
Rp22.400. Berapa yang harus di jurnal atau disesuaikan oleh Lombok komputer agar nanti perlengkapan yang muncul di laporan Lombok komputer pada akhir bulan Desember atau selama satu periode akuntansi itu adalah sebesar Rp222.400. Oh, berarti Lombok komputer telah menggunakan berapa perlengkapannya sebesar Rp333.600, sehingga nanti sisanya adalah Rp222.400. Kemudian poin ketiga, asuransi dibayar di muka merupakan jumlah premi asuransi yang dibayar pada tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp1.200.000 untuk masa pertanggungan 1 tahun mulai Juni 2006 sampai dengan Mei 2007. Untuk perhitungan di poin ketiga atau jurnal ketiga ini, pembayaran asuransi dimulai pada tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp1.200.000. Pengakuan penggunaan asuransi atau beban asuransi per bulannya adalah 100.000. Dapatnya dari mana? Selama 1 tahun itu kan ada 12 bulan, berarti 1.200.000 dibagi 12 bulan. Jadi per bulannya untuk pengakuan beban asuransi itu adalah 100.000. Kemudian pengakuan beban asuransi mulai dari bulan Juni sampai dengan Desember itu kan selama 7 bulan di tahun 2006. Sisanya baru di tahun 2007. Berarti untuk 5 bulannya itu ada di tahun 2007 dan 6 bulannya ada di tahun 7 bulannya ada di tahun 2006. Berarti Lombok komputer menggunakan asuransinya ini di tahun 2006 selama 7 bulan saja. Berarti karena sebulannya adalah sebesar 100.000, berarti Lombok komputer selama 7 bulan menggunakan asuransinya itu sebesar 700.000. Oke, dari Juni sampai dengan Desember 7 bulan berarti 700.000. Nah, di sini Lombok komputer kan sudah membuat neraca saldo untuk akhir November 2006 ya. Berarti Lombok komputernya sebenarnya sudah mengakui adanya beban asuransi selama 6 bulan ya, yang dicatat di bulan Juni sampai dengan bulan November. Itu 6 bulan sebesar 600.000. 100.000 dikali 6, 600.000. Nah, cuman untuk yang bulan Desembernya Lombok komputer belum melakukan atau mengakui adanya penggunaan asuransi sehingga harus disesuaikan. Makanya muncullah pengakuan beban asuransi hanya untuk di bulan Desember, yaitu sebesar selama 1 bulan sebesar 100.000. Sehingga kalau misalkan nanti kita total dari bulan Juni sampai dengan Februari, November plus 1 bulannya Desember itu 7 bulan, maka totalnya adalah 700.000. Jadi Juni sampai dengan Desember itu 700.000 ya. Ini perhitungan saya. Ini 12 bulannya, kemudian ini 7 bulan, 6 bulan, dan sisanya 1 bulan untuk bulan Desember. Oke, seperti ini. Saya geser sedikit ke sini. Oke. Kemudian untuk poin keempat, jurnal keempat, pencatatan penyusutan kendaraan dan peralatan dilakukan tiap akhir bulan. Kebijakan perusahaan menggunakan garis lurus straight line method karena perhitungannya di mana perhitungannya dimulai pada bulan diperolehnya aktiva tetap tersebut. Untuk semua jenis aktiva, umur ekonomisnya diperkirakan 10 tahun tanpa nilai residu. Oke, untuk yang perhitungan poin keempat atau jurnal keempat, saya bisa lihat di sini, bawahin dikit. Nah, untuk kendaraan, itu harga perolehannya adalah 36 juta. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa lihat di sheet neraca awal. Kendaraan di sini nilainya adalah 36 juta. Sehingga ini adalah harga perolehannya. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan 14.400.000. Oh, ternyata kendaraan sudah pernah disusutkan atau ada beban penyusutannya. 14.400.000 ini
untuk periode-periode sebelumnya, bukan untuk periode tahun 2006. Tapi kemudian untuk peralatan itu harga perolehannya adalah 2.575.000. Ada nilai akumulasi penyusutan peralatannya juga. Oh, ternyata peralatan sudah pernah digunakan atau pernah disusutkan di periode-periode sebelumnya, sebelum tahun 2006. Nah, sekarang untuk di yang tahun 2006 kita harus susutkan berapa nilainya. Harga perolehan kendaraan tadi 36 juta, kemudian umur ekonomis kendaraan itu kan 10 tahun. Jadi untuk bisa mengetahui berapa sih penyusutan untuk per tahunnya, berarti depresiasi untuk kendaraan itu sebesar 3.600.000. Dapatnya dari mana? 36 juta dibagi 10 tahun berarti per tahunnya 3.600.000. Demikian juga dengan peralatan. Harga perolehan peralatan tadi 2.575.000. Umur ekonomis peralatan itu adalah 10 tahun. Jadi untuk penyusutan dari peralatan tersebut adalah 257.500 didapat dari 2.575.000 dibagi 10. Jadi per tahunnya 257.500. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke poin kelima. Sewa dibayar di muka. Perusahaan melakukan pembayaran kontrak sewa toko per tahun sebesar 3.600.000. Pembayaran terakhir dilakukan pada awal bulan Februari 2006. Oke, di sini kita lihat perhitungannya. Pembayaran sewa toko pada tanggal 1 Februari 2006 itu sebesar 3.600.000. Kemudian pengakuan penggunaan sewa atau beban sewa per bulannya itu adalah 300.000. Didapat dari 3.600.000 dibagi 12 bulan karena cuma 1 tahun kontraknya. Berarti per bulannya nanti dibagi 12 sehingga ketemulah 300.000. Kemudian pengakuan beban sewa Februari sampai dengan Desember itu kan 11 bulan tahun 2006. Berarti 300.000 kita kali 11 bulan jadinya beban sewa pada tahun 2006 itu sebesar 3.300.000 terhitung dari Februari sampai dengan Desember. Cuman karena di sini Lombok Komputer sudah pernah membuat neraca saldo per 30 November 2006, berarti Lombok Komputer sudah melakukan pencatatan beban sewa dari Februari sampai dengan bulan November. Di mana dari Februari sampai dengan bulan November ini itu terhitung 10 bulan. Sehingga berapa sih beban sewa yang sudah dicatat oleh Lombok Komputer? Berarti 300.000 per bulannya dikali 10 bulan sehingga 3 juta. Berarti Lombok Komputer sudah mencatat beban sebesar 3 juta dari Februari sampai dengan November. Karena ini penyesuaian untuk bulan Desember yaitu sebesar 1 bulan sehingga pengakuan beban sewa di bulan Desember ini cukup hanya 1 bulan yaitu 300.000. Nah, kalau misalkan kita hitung dari bulan Februari hingga Desember itu kan ada 11 bulan tuh. Jadi seharusnya beban sewa yang diakui oleh Lombok Komputer itu nilai totalnya itu nanti adalah sebesar 3.300.000 ya. Ya seperti itu. Kemudian kerugian piutang bulan ini ditetapkan sebesar 95.000 untuk jurnal ke-6 atau poin ke-6. Kemudian di jurnal ke-7 juga kita sekalian aja ya, gaji karyawan yang belum dibayar sampai akhir Desember 2006 sebesar 1.500.000. Dan jurnal terakhir poin 8, selama bulan Desember 2006 perusahaan tidak melakukan angsuran hutang pada Bank Mandiri berdasarkan schedule pembayaran hutang bulan Desember ini. Perusahaan seharusnya melakukan angsuran sebesar 4.750.000 terdiri dari angsuran pokok 3.500.000 dan bunga 1.250.000. Untuk ketiga transaksi tersebut tidak terlalu banyak perhitungan seperti transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi nanti Lombok Komputer tinggal mencatat adanya beban cadangan piutang tak tertagih 95.000, kemudian adanya hutang
gaji karyawan dan beban gaji karyawan itu sebesar 1.500.000 yang harus diakui pada periode 2006. Begitu juga sebaliknya dengan eh, hutang di bank ya. Eh, Lombok komputer mengakui adanya beban bunga dan adanya hutang bunga pada periode 2006 sebesar 1.250.000. Kenapa kok angsuran pokoknya tidak di jurnal? Ya karena eh, di saat Lombok komputer melakukan peminjaman kepada bank, Lombok komputer langsung mencatat adanya hutang ke bank, hutang bank sebesar nilai hutangnya tersebut. Jadi ketika dilakukannya angsuran pokok yang belum terbayar itu tidak perlu ada jurnal untuk mencatat adanya hutang bank lagi karena sudah tercatat dari awal. Nanti angsuran pokok ini tercatat ketika Lombok komputer melakukan pembayaran. Misalkan Lombok komputer melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar 3.500.000, maka nanti Lombok komputer langsung mencatat hutang bank 3.500.000, ada duit yang keluar, kas yang keluar sebesar 3.500.000. Berbeda dengan bunganya. Dari awal Lombok komputer tidak mencatat adanya bunga, tetapi bunga ini timbul setiap akhir periode untuk disesuaikan adanya beban bunga, sehingga perusahaan setiap tahunnya mengakui adanya bunga yang harus dibayar atau beban bunga. Dan kalau misalkan Lombok komputer ini telat membayar tidak tepat waktu seperti penyesuaian di poin ke-8 ini, maka timbullah hutang bunga tersebut. Ya, nanti ketika Lombok komputer melakukan pembayaran atas bunga bank, maka hutang bunganya akan hilang. Hutang bunga pada kas. Seperti itu ya. Oke, jadi perhitungannya untuk 8 transaksi ini seperti ini ya kebutuhannya. Oke, kita langsung saja melakukan penjurnalan untuk masing-masing ini transaksi penyesuaian. Saya naik sedikit. Untuk transaksi yang pertama tadi tidak dilakukan pencatatan ya. Kita langsung ke transaksi kedua, sisa perlengkapan. Jadi jurnal yang kita butuhkan itu adalah beban perlengkapan dengan kode 521. Oke, di sini saya rapikan terlebih dahulu ya. Seperti ini. Kemudian kita butuh perlengkapan dengan kode 117 ya. Nominalnya itu adalah 333.600. Oke. 333.600. Nah, seperti ini. Kemudian untuk transaksi berikutnya poin ketiga sudah. Oke, sekarang poin ketiga terkait dengan asuransi. Kita butuh nama rekening beban asuransi dengan kode 523 dan asuransi dibayar di muka dengan kode 115. Oke, seperti ini. Nominalnya adalah 100.000. Ini juga 100.000. Kemudian transaksi berikutnya terkait dengan peralatan dan kendaraan. Kita butuh nama rekening berupa beban penyusutan kendaraan dengan kode 516 dan akumulasi penyusutan kendaraan dengan kode 123. Nominalnya ini adalah sebesar 3.600.000. Kreditnya juga 3.600.000. Nah, kemudian beban penyusutan peralatan dengan kode 517 dan kode akumulasi penyusutan peralatannya itu adalah 125.
Nominalnya 257.500. 257.500. Oke, seperti ini. Kemudian untuk transaksi berikutnya terkait dengan sewa. Jadi jurnal yang kita butuhkan itu adalah beban sewa dengan kode 524 dan sewa dibayar di muka dengan kode 116. Nominalnya itu sebesar 300.000. 300.000. Kemudian jurnal berikutnya terkait kerugian piutang. Kita membutuhkan rekening atau akun atau jurnal cadangan kerugian piutang dengan kode 113 dan piutang usaha dengan kode 112. Nominalnya adalah 95.000. Ini juga 95.000. Kita lanjut untuk transaksi berikutnya itu tentang gaji ya. Kita butuh rekening beban gaji dengan kode 515 dan hutang gaji sebesar dengan kode 212. Nilainya adalah 1.500.000. Kemudian yang terakhir terkait dengan bunga bank, kita membutuhkan nama akun atau jurnal dengan nama beban bunga dengan kode 525 dan hutang bunga 214 kodenya. Nominalnya adalah 1.250.000. 1.250.000. Nah, kemudian ini kelebihan ya, kita hapus saja. Kemudian kita totalkan debit dan kreditnya. Total penyesuaian. Kita blok dan kasih warna hijau. Oke, jadi total untuk jurnal penyesuaiannya itu adalah 7.436.100 rupiah. Jadi debit kreditnya harus balance seperti ini. Oke. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk Lombok komputer di bulan Desember 2006. Untuk praktikum ke-6 ini berakhir sampai di sini. Sekarang tinggal dilanjutkan oleh kalian. Silahkan dikerjakan di lembar kerja masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.